Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama gue Saskia Fak dan sahabat gue. Hai Sandika. Oke, di video kali ini kita pengen ngebahas apa sih, Is? Ngomongin soal kuarantin atau karantina di rumah aja kemarin, kurang lebih 3 bulan kita di rumah. Ya. Kita kan nggak mungkin kerjaannya cuma tidur ataupun makan aja. Yes. Pasti kita mencari sesuatu atau melakukan sesuatu hal yang menghibur diri kita kan. Ya, Dan pastinya. salah satunya itu nonton film. Oh my God. Dan karena udah banyak banget film yang kita tonton, kita sampai habis nih pilihan film mau nonton apa aja. Dan kita pengen rekomendasiin ke kalian film-film horor, dan ini diangkat dari kisah nyata Oh, based on true Iya. story. Oke. dan pastinya seram. Oke. Lanjut ke yang pertama. Oke, yang pertama ada The One and Only The Amityville Horror. Bagi kalian mungkin udah nggak asing lagi nama ini karena ini sangat terkenal banget. Oke, gue pengen sedikit cerita tentang film ini. Jadi kisah ini bersumber dari seorang yang pengguna narkoba yang bernama Ronald DeFeo Jr. alias Bud. Jadi pada suatu malam, tepatnya pada tanggal 14 November 1974, ia menembak seluruh anggota keluarganya di saat mereka sedang tertidur. Tembakan pertama diarahkan kepada ayah ibunya, lalu diteruskan dengan membunuh saudaranya yang lebih muda. Menurut polisi, DeFeo membunuh seluruh anggota keluarganya untuk mendapatkan sejumlah uang. Tapi, berdasarkan isu yang beredar, ia melakukan pembunuhan keji dikarenakan ia mendengar bisikan-bisikan gaib dari arwah yang berada di rumah tersebut. Beberapa tahun setelah kejadian DeFeo menembak keluarganya, rumah yang menjadi tempat pembantaian keluarga itu dialami oleh keluarga Lutz. Keluarga Lutz itu baru pindah, jadi penghuni baru di rumah pembantaian itu. Jadi keluarga Lutz ini menemukan sebuah ruangan rahasia yang diyakini menyimpan sebuah misteri dari kejadian pembunuhan keluarga DeFeo. Dan tak lama setelah itu, keluarga Lutz melarikan diri dari rumah tersebut tanpa alasan yang enggak jelas. Oke, gue sendiri udah pernah nonton film ini dan film ini bagus. Lo udah pernah nonton? Gue belum pernah. Belum pernah. Lo harus Tapi kayaknya pernah deh. Cuman kalau dengar dari nama judulnya sih kayak Judulnya? pernah gitu. asing. Oke. Cuman mungkin gue lupa karena kebanyakan film. Yang kedua ada The Exorcisms of Emily Rose. Kisah The Exorcisms of Emily Rose ini diangkat dari kisah nyata yang menimpa seorang remaja asal Rusia yang bernama Emily Anneliese Michel. Awalnya Anneliese Michel adalah remaja biasa, namun semuanya berubah saat ia secara misterius mengalami halusinasi tentang kehadiran sosok mengerikan dalam kehidupannya. Kejadian ini membuatnya menjadi histeris tanpa sebab dan akhirnya berlaku aneh hingga terlihat bukan lagi sebagai dirinya. Semakin hari, sakitnya semakin bertambah parah dengan menunjukkan tanda-tanda kesurupan. Secara medis, ia divonis mengalami gangguan jiwa dan diwajibkan mengonsumsi obat dan menjalani perawatan. Ternyata usaha itu gagal. Lalu mulailah dilakukan ritual exorcism yang dipimpin seorang pastor. Saat itu, kelakuan Anneliese semakin aneh. Antara lain pernah menjilat urinnya sendiri, memakan lalat, dan menggigit kepala burung hingga burung itu mati. Ia juga pernah menirukan perilaku anjing dengan merangkak di bawah meja dan menggonggong selama 2 hari. Selain itu, ia mengaku sering mendengar suara teriakan dari dinding selama berjam-jam. Bahkan ia pernah menyakiti tubuh dan wajahnya sendiri hingga orang-orang di sekitarnya tidak mengenali wajahnya saking parahnya ia lukai. Akhirnya Anneliese meninggal dunia. Kematiannya yang misterius menimbulkan kontroversi publik di mana sang pastor dituduh sebagai pembunuh Anneliese. Film ini dibilang film horor yang sangat sukses dari sisi penjualannya. gue udah nonton juga yang ini. Gila, Lo udah ini nonton belum? ini gue belum. Oke. Ini gue kayaknya udah nonton tapi lupa-lupa juga ya. karena terlalu banyak. Apalagi Ini kalau filmnya- misalkan film luar negeri, ya gitu. Kita lebih sering film luar negeri sih yang kita tonton.
Oke, ini gak asing juga buat kalian. Banyak Tapi banget beredar kalau misalkan di kalian YouTube. belum nonton ya, Apanya? kalau misalkan kalian belum nonton, kalian harus nonton. Iya, jadi ini banyak banget dibahas di YouTuber. Suara rekaman analis ini yang dimasuki 6 iblis katanya. Jadi Kalian katanya bisa dia cek aja. dirasukin sama iblis dan bahkan pastornya pun gagal menyelamatkan Iya. dia. Oke, yang ketiga ada The Entity. The Entity adalah film yang terinspirasi dari kejadian supranatural yang pernah terjadi di Amerika sekitar tahun 1976. Jadi, sebagai orang tua tunggal, Doris Bitter tinggal bersama putra dan kedua putrinya. Suatu hari, putranya yang bernama Brian Harris mengaku sering mendengar ibunya dipukuli hingga dilempar ke kamar oleh seorang lelaki bertubuh kurus yang dilihatnya setiap malam. Bahkan sang ibu pun pernah bercerita bahwa dirinya telah diperkosa oleh kekuatan gaib. Cerita ini dibuktikan dengan adanya bekas luka di bagian paha. Tapi tak seorang pun percaya ketika ia menceritakan kejadian yang dialaminya. Ia dianggap sakit jiwa hingga akhirnya bunuh diri. Sedangkan kedua putrinya terbunuh dan tragisnya yang dituduh menjadi tersangka utamanya adalah Brian Harris yang tak lain adalah kakaknya sendiri. Karena tak tahan dengan situasi yang dihadapinya, akhirnya Harris bunuh diri di sel penjara. Yang keempat ada An American Hunting. Film ini termasuk film horor modern yang mengambil cerita dari masa lampau. Bermula ketika Johannes Bell merampas tanah milik Kate Bates yang dikenal memiliki ilmu sihir. Dan setelah kejadian itu, Bell dan putrinya sering mengalami kejadian supranatural. Puncaknya ketika ia melihat putrinya terluka akibat diperkosa oleh makhluk goib. Pada tahun 1886, seorang sejarawan pernah menulis tentang penyihir Bates yang terkenal pada masa kepresidenan Andrew Jackson. Disinyalir keberadaan keluarga Bell memang pernah ada. Jadi ini juga termasuk film baru yang kita tahu dan kita juga belum nonton karena banyak list film horor dari kisah nyata yang mau kita nonton dan kita juga mau rekomendasiin ke kalian. Lanjut yang kelima. Oke, jadi yang terakhir ada film yang berjudul Audrey Rose. Jadi film berjudul Audrey Rose ini menceritakan seorang gadis yang bernama Evie dan keluarganya yang sedang diteror oleh seorang pria misterius. Pria tersebut percaya bahwa Evie adalah reinkarnasi dari putrinya, Audrey Rose, yang meninggal dalam kecelakaan mobil selang beberapa menit sebelum Evie lahir. Pernyataan ini dikuatkan oleh hasil penerawangan dua orang paranormal sekaligus. Kejadian-kejadian aneh mulai dialami Evie. Salah satunya, ia mengalami mimpi buruk yang mengerikan dengan membakar tangannya di jendela. Gila, bakar tangan. Oke, itu tadi rangkuman dari film-film horor based on true story. Pokoknya jangan lupa buat kalian nonton. Ini horor karena kesan sendiri banget kalau misalnya film horor based on true story. Gila, bener-bener kenyataan gitu. Iya. Jadi Dan kayak kalau merinding. misalkan kalian juga punya beberapa rekomendasi film buat kita, tulis di kolom komentar di bawah. Oke. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video ini, dan jangan lupa juga follow Instagram gue Saskia FAG dan _is_. Oke, see you next video. Bye. Bye. We are destined to be